Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan Bapak Kiai Nafi, Bapak Kiai Hilmi dan kiai-kiai guru-guru kami, guru-guru dari Al-Hikam Malang dan juga Al-Hikam Depok. Yang kami hormati dan muliakan Bapak Haji Samsul Anang selaku tuan rumah dari acara Semaan Quran dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati para alumni yang terjaring dalam Sahabat Al-Hikam, baik dari Al-Hikam Malang dan juga Al-Hikam Depok. Dan yang kami sayangi seluruh rekan-rekan santri dan alumni Al-Hikam Malang dan Al-Hikam Depok. Pertama-tama marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul, bersilaturahim dan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dan juga Semaan Al-Quran. Semoga acara pada pagi hari ini membawakan barokah dan juga kebaikan bagi kita semua. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita, kekasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat di yaumil akhirnya. Hadirin sekalian yang saya hormati, perkenankanlah saya sebagai MC untuk membacakan susunan acara Semaan Al-Quran dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dan juga temu alumni Al-Hikam Malang dan juga Al-Hikam Depok. Acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan-sambutan. Yang pertama sambutan dari tuan rumah Bapak Haji Samsul Anang, kemudian dari Ketua Alumni STKI Ustadz Mujib, Ketua Alumni PESMA Ustadz Yazid, kemudian ada pengenalan profil Yayasan Tahfiz Zawiyah Indonesia yang akan dibawakan oleh Ustadz Idris. Selanjutnya ada tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Nafi. Selanjutnya ada maulid dan zikir yang dipimpin oleh Kiai Hilmi, dan yang terakhir ada doa yang akan dipimpin oleh Kiai Muzamil Zaini, kemudian ditutup dan lain-lain. Jamaah sekalian, untuk mengawali acara Semaan Al-Quran dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, marilah kita buka acara pagi siang hari ini dengan membaca Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah. Baik. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama disampaikan oleh beliau Bapak Haji Samsul Anang selaku tuan rumah dalam acara Semaan Al-Quran memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan pengasuh pesantren Al-Hikam Malang Kiai Haji Muhammad Nafi beserta seluruh jajaran asatid dan juga
para rombongan dari Al-Hikam Malang, yang saya hormati Ustadz Hilmi, Wakil Pengasuh Pesantren Al-Hikam Depok, sekaligus Ketua Yayasan Tahfiz Zawiyah Indonesia, beserta para rombongan dari Al-Hikam Depok, dan terkhusus abah saya, orang tua saya Haji Samsul Anang, yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Alhamdulillah, mewakili daripada tuan rumah, ada beberapa hal yang insya Allah ingin saya pribadi sampaikan untuk mewakili pihak keluarga. Yang pertama, kami menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerauhan kehadiran para asatidz, para guru, dan juga teman-teman sekalian di tempat kami yang sederhana ini. Semoga kedatangan teman-teman sekalian dibalas dengan ganjaran pahala yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kami mengakui banyak sekali kekurangan di sana sininya, karena kami juga sadar bahwasanya ini dadakan, serba dadakan. Jadi mau ke Probolinggonya itu Kiai dadakan. Kemudian ketika pamfletnya sudah jadi, Kiai Nafi ingin hadir, Masya Allah. Nah, kita mintanya 1, sama Cak Soleh dibawa 4. Luar biasa Kiainya. Jadi semuanya serba dadakan. Kemarin pun kambingnya juga dadakan disembelihnya, karena Ustadz Ilmi mintanya kambing guling gitu, Masya Allah. Tapi tidak apa-apa, karena saya percaya kalau dadakan saja hasilnya seperti ini, apalagi dipersiapkan dengan matang, pasti hasilnya jauh lebih optimal. Jadi mewakili keluarga tentunya mohon maaf apabila di dalam penyambutan, di dalam pelayanan, jamuan makan, tempat dan lain sebagainya, apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kekurangan itu tidak mengurangi rasa ta'zim kami, ikramud duyuf, memuliakan para tamu yang hadir di kesempatan yang penuh dengan berkah ini. Kemudian yang selanjutnya saya berbicara karena sekalian sebagai sekretaris Yayasan Tahfiz Zawiyah Indonesia. Jadi profil daripada Yayasan Tahfiz Zawiyah Indonesia ini intinya adalah bagaimana meneruskan perjuangan pengabdian Abah Hasyim Muzadi di dalam menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Karena kita akui atau tidak, kita semuanya baik para guru dan teman-teman sekalian dihadapkan pada sebuah kenyataan bahwa sepeninggal guru kita semuanya almarhum Abah Hasyim Muzadi itu meninggalkan PR yang sangat banyak. Tetapi saya yakin apa yang menjadi tantangan kita semuanya itu sudah dimulai oleh Abah Hasyim Muzadi. Jadi kita tinggal meneruskan apa-apa yang sudah dimulai oleh beliau, baik dimulai dari prinsipnya, baik dimulai dari tata kelolanya dan lain sebagainya. Jadi Yayasan Tahfiz Zawiyah Indonesia ini yang bagaimana sering diungkapkan oleh Ustadz Hilmi sebagai ketua adalah bagaimana alumni-alumni Sekolah Tinggi Kuliatul Quran khususnya setelah dari pengabdian di luar Jawa atau lulus dari Al-Hikam Depok itu masih terus mengabdi kepada umat dan kepada masyarakat. Jadi kemudian dibentuklah Yayasan Tahfiz Zawiyah Indonesia.
Adapun kalau tidak ada nama Al-Hikam di sana bukan berarti kita bukan Al-Hikam, tetapi karena saking ikhlasnya maka nama Al-Hikam itu tidak ada itu. Karena di surah Al-Ikhlas pun kita cari Al-Ikhlas nggak ada. Jadi ini wujud keikhlasan yang sebenarnya. Jadi sebagaimana disampaikan oleh Abah Hasyim Muzadi melalui Ustadz Hilmi juga, bahwa tidak penting apapun namanya, yang penting semangatnya sama, visinya sama, dalam satu gerakan yang sama. Insya Allah kita semuanya berada dalam satu barisan santri Abah Hasyim Muzadi. Kemudian selanjutnya, karena kebebasan nama itu tadi, maka cabang-cabang daripada Yayasan Tahfidz Zawiyah ini, Rumah Tahfidz, itu berbeda-beda namanya. Tetapi yang kita miliki yaitu Rumah Tahfidz Zawiyah Al-Araqi. Seumpama tuan rumah tidak menyiapkan nama, ya sudah kita pakai Rumah Tahfidz Zawiyah Al-Araqi. Al-Araqi itu Torikoh ya Ustaz ya, Torikoh, yang mana beliau sendiri adalah mursyid Torikohnya Ustadz Hilmi. Tetapi ketika ada orang Rumah Tahfidz mewakafkan rumahnya untuk dijadikan Rumah Tahfidz, dia menyediakan nama, ya tidak apa-apa. Yang penting itu tadi, nama tidak menjadi masalah, asal niat kita sama, ingin menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin melalui wasilah tahfidzul Quran. Alhamdulillah, mohon izin menyampaikan saat ini sudah ada sekitar 15 rumah tahfidz di seluruh Jawa. Nah, kita berharap ada yang di luar Jawa. Dalam waktu 2 bulan Ustaz ya. Dalam waktu 2 bulan alhamdulillah banyak sekali permintaan-permintaan daripada masyarakat, alumni yang ingin rumahnya dijadikan untuk rumah tahfidz. Baik itu ada di Wonosobo, Purbalingga, kemudian di Jawa Barat ada, di Jogja ada, Jawa Timur ada, Jabodetabek sendiri sudah ada sekitar 10 tempat. Jadi semuanya itu adalah dalam rangka kami ingin meneruskan apa yang sudah dimulai oleh guru kita Al-Makram Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Hasyim Muzadi. Semoga dengan keistiqomahan kita untuk meneruskan apa yang menjadi pemikiran beliau, apa yang menjadi nasihat beliau, semoga kita semuanya kelak akan berkumpul kembali dengan Abah Hasyim Muzadi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, itu saja sedikit pengantar dari kami selaku tuan rumah dan sekretaris Yayasan Tahfidz Zawiyah Indonesia. Kami juga memohon doa daripada para guru, para teman-teman sekalian, mohon supportnya agar Yayasan Tahfidz Zawiyah Indonesia ini segera punya banyak cabang di seluruh Indonesia. Target kami dalam waktu 1 atau 2 tahun sudah ada 100 cabang. Insya Allah setiap bulan akan diagendakan untuk ziarah dan silaturahim ke rumah-rumah para donatur atau wakif. Nah, di sini tentu kami ingin bekerja sama dengan para alumni atau santri daripada Abah Hasyim Muzadi, baik Al-Hikam Malang maupun Depok, karena kami yakin santri Abah Hasyim Muzadi ini sudah tersebar bukan hanya di Indonesia tapi sudah di seluruh dunia. Jadi tinggal ada wadahnya yang mampu untuk menyatukan dan mampu menjadi gerakan bersama, khususnya di dalam bidang tahfidzul Quran ini. Demikian, apabila ada kekeliruan dan kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada tuan rumah yang kali ini diwakilkan oleh
Ustadz Idris sekaligus pengenalan profil Yayasan Tahfiz Zawiyah Indonesia. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Alumni STKK yang akan disampaikan oleh Ustadz Mujib. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa ala ibadihil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, ashabal fadilah, para guru-guru kami, para asatid kami, terkhusus Bapak Kiai Nafi, Bapak Kiai Hilmi As-Siddiqi, Bapak Kiai, dan segala keseluruhannya. Karena kata Abah Hasim, semakin banyak yang disebut akan semakin lupa mana aja yang harus disebut. Terutama kepada Sahibul Hajat, semoga hajat beliau untuk mendirikan cabang Zawiyah Indonesia diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayah, kita dapat berkumpul, kita dapat menikmati, dan kita semoga mendapat barokahnya. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Mewakili alumni STKK Alikam, kalau kata Cak Soleh, kalau sudah alumni nggak ada Alikam Depok sama Malang, ya Cak ya. Yang ada apa katanya tadi? Yang ada Alikam Indonesia gitu. Pertama dari obrolan awal-awal pandemi kalau nggak salah, Ustadz Hilmi memanggil saya, katanya beliau punya cita-cita untuk mendirikan Zawiyah atau Rumah Tahfidz Zawiyah Indonesia Al-Aroki. Terus karena saya masih belum pengalaman masalah Rumah Tahfidz, saya bertanya, terus tujuannya Rumah Tahfidz apa Ustadz? Kata Ustadz Hilmi, untuk melanjutkan cita-cita Abah, yakni membentuk hafidhul Quran yang ulama, atau yang ulama dan hafidhul Quran. Karena menurut Abah Hasim lagi, di Indonesia ini kebanyakan ulama nggak hafal Quran, dan lebih banyak lagi orang hafal Quran nggak ulama. Jadi yang hafal Quran ini yang nggak ulama, tiap hari nungguin orang mati aja untuk hataman, kata Abah gitu bercandanya. Berangkat dari cita-cita Abah, walaupun sekedar bercanda, tapi sebenarnya ini sindiran, dan ini mungkin cita-cita besar yang ditangkap oleh Ustadz Hilmi, dan Ustadz Hilmi beserta jajaran asatid menyepakati dengan adanya membuat rumah tahfidz seluruh Indonesia, insya Allah 100 cabang. Karena saya sebagai alumni yang sebagai alumni belum bisa apa-apa, jadi saya cuma bisa mendukung dan menghubungi kawan-kawan yang siap untuk membuat rumah tahfidz. Alhamdulillah kemarin ada dari Lombok 2, tapi masih yang pertama sudah ada tempat, yang kedua masih pingin, jadi wacana saja. Semoga wacana juga diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sedikit dari saya yang semoga cita-cita Abah Hasim yang diperjuangkan oleh para asatid kita dan dilanjutkan oleh para alumni-alumni baik Alikam Malang maupun Alikam Depok, semoga diridhai Allah Subhanahu wa taala.
dan disyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Hadanallahu iyyakum wal afa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Mujib yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Alumni PESMA, yaitu dari Ustadz Yazid. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Masayikhun al-izza, qurma'an al-hibba, fadilatu Aba Yai Nafi, saraftumuna Yai Ustadz Abdul Hadi, Ustadz Muzamil, Ustadz Nurholis, dan Ustadz Hilmi As-Siddiqi, dan sahabat satu kelas saya di Mahat Ali dulu, Ustadz Sofiuddin. Dan rupanya sudah menjadi kiai juga sekarang. Tuan rumah Sohibul Bait Ustadz Haji Samsul Arifin, dan sesepuh saya Ustadz Tak Soleh ini, dan segenap sahabat-sahabat Al-Hikam, baik sahabat Al-Hikam yang di Depok ataupun sahabat Al-Hikam yang dari Malang, baik PESMA ataupun Mahat Ali. Sebelum saya melanjutkan sambutan saya, perkenankan saya untuk membaca surat Fatihah yang kita khususkan kepada Romo Hasim Muzadi, Abah Muhid Muzadi, kemudian kemarin Kiai Fadol Tamami dan Gus Hilman Wajdi, karena saya yakin kita berkumpul di satu tempat ini juga tidak lepas dari barokah dan barokah dari beliau-beliau semuanya. Annallaha yataghashahum birrahmati wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah wa yuktimu lana wa lakum fil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baik, terima kasih sahabat-sahabat saya yang kami hormati. Yang pertama, saya menyampaikan permohonan maaf dari Ketua Umum Sahabat Al-Hikam Indonesia, sahabat Robi. Beliau tadi malam sebetulnya sudah mau berangkat sini dan memang sudah janjian dengan saya. Tadi pagi saya sudah mau berangkat sini kok transfer uang saya. Titip Pak buat sahabat-sahabat Al-Hikam, ini ada janjian. Jadi ada permohonan maaf tidak bisa hadir Ustadz ke sini. Memang sebetulnya sudah ada niatan hadir, cuman kebetulan ada udzur syar'i mungkin yang tidak bisa diganggu. Kemudian yang kedua, terima kasih atas kehadiran panjenengan semuanya di kota Probolinggo ini. Dan saya mewakili dari Ketua satu Sahabat Al-Hikam. Yang pertama, mohon maaf apabila dalam perkumpulan ini masih ya ala kadarnya mungkin, dan harapan kita mudah-mudahan silaturahim ini masih tetap berlanjut. Dan yang tidak lupa pula, kita harus terus menyambung robitoh kita kepada guru-guru kita, dan tidak lupa pula untuk mendoakan guru-guru kita yang ada di hadapan kita. Mudah-mudahan beliau-beliau semuanya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan untuk terus bisa melanjutkan perjuangan di pesantren mahasiswa Al-Hikam Malang.
Itu mungkin yang perlu kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Yazid yang telah menyampaikan sambutannya. Acara yang selanjutnya adalah acara inti, yaitu tausiah memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh guru kita yang kita muliakan, Bapak Kiai Muhammad Nafi. Untuk waktu dan tempat, semoga kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada, amma ba'du. Yang pertama, setelah unjuk syukur dumateng Allah dan sholawat Rasulillah, mewakili semuanya saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Romo Kiai Syamsul Anam, anak Anda Idris, dan seluruh keluarga yang telah memfasilitasi pertemuan sore hari ini, siang hari ini. Saya ini kesini mau ngalap berkah Quran, kok didapuk acara inti. Ini siapa yang nyuruh ini? Masa ini kacauannya siapa ini? Asyamsu tali'ah insya Allah. Di dalamnya Romo Kiai Syamsul Anam. Allahumma amin. Terutama kepada Romo Kiai Syamsul Anam, apa yang saya haturkan, yang saya sampaikan ini tahaddus bin nikmah, mumpung ketemu kepada anak-anaknya Abah Hasim. Jadi ini lebih kepada kita sendiri ya, tahaddus bin ni'mah. Jangan sampai lebih dari itu. Kita takut nanti tidak pada tempatnya. Abah Hasim Sedo itu meninggalkan, mewariskan kepada kita semuanya 3 hal yang tiga-tiganya itu besar dan mulia. Yang pertama, meninggalkan pikiran-pikiran, ide-ide, gagasan-gagasan
yang pada akhirnya tidak hanya menjadi gagasan, sudah dilakukan dan dipercontohkan. Ide-ide tentang izzul Islam wal muslimin, skalanya mulai dari cengger ayam DC. Nun sewu Romo Kiai Syamsul di Al-Hikam Malang itu ada guyonan. Al-Hikam Malang itu katanya cengger ayam DC. Al-Hikam District of Cengger Ayam. Menyamai Washington DC. District of California. Itu skalanya mulai dari California sampai Kalipare. Mulai dari Blege sampai ke Belgia. Itu untuk menyumbangsihkan bagaimana hidup ini damai, rukun, aman, sejahtera. Tidak hanya gagasan, tidak hanya pikiran, bahkan beliau melembagakan menjadi International Conference of Islamic Scholar, Al-Mu'tamarud Duali lil ulama wal mutsaqqafin. Bahkan beliau juga pernah menjadi salah satu presiden. Jadi waktu nyalon wakil presiden tidak jadi. Tapi menjadi salah satu presiden World Conference Religion for Peace. Apa Ustadz Sofi singkatannya itu? WCRP. Nah, jadi WRP. Angel ini. Pokoknya satu lembaga representasi tokoh-tokoh agama yang menginginkan perdamaian dunia. Ini satu hal. Jadi pikiran, gagasan, tindakan. Warisan yang kedua, insya Allah Abah Hasim mewariskan kita kepada kita anak-anak ideologis, santri-santri yang tidak hanya terbatas santri yang ngumpul di pesantren, tetapi yang bersama-sama beliau berkiprah di masyarakat, satu pikiran, satu ideologi, dan itu menjadi network, jejaring, yang itu juga merupakan warisan yang besar yang patut kita identifikasi sekali lagi dalam rangka tahadus bin ni'mah. Ini warisan yang kedua, networking. Yang ketiga, Romo Kiai Ahmad Hasyim Muzati, orang tua kita, meninggalkan pesantren Al-Hikam yang sekarang ada di Cenggerayam
dan yang di Beji Jalan Haji Amal. Nah itu dulu ada guyonannya almarhum almahfurlah Kiai Maftuh. Ini betul ini. Suatu ketika Kiai Maftuh itu mau ngerawuhi acara di Depok. Beliau nginapnya di Hotel Santika. Saya nggak ngerti Hotel Santika di mana. Idris pasti tahu ya. Beliau itu saking humulnya Kiai, mutawadhi'nya Kiai, dijemput itu tidak kerso. Lalu naik taksi sendiri, bilangnya Jalan Haji Ahmad gitu. Wah, akhirnya kesasar kemana-mana. Tapi akhirnya sampai juga di Beji. Saya yang menemui pertama kali turun dari taksi itu. Dawuhnya Fek, kalau manggil saya itu Fek, nafek gitu kan. Kesasar aku lah, terus pundi Yai? Aku mau muni Jalan Haji Ahmad, ono dek kono iku. Lho kok dudu? Terus akhirnya ketemu, ternyata bukan Jalan Haji Ahmad tapi Jalan Haji Ahmad. Lah terus saya ya sambil kelakar. Oh Kiai lah, antum nanyanya pakai tajwid. Karena beliau kan Kiai Quran. Tambah salah. Sama kalau di Malang itu cari Bandara Haji Abdurrahman Soleh itu, tukang becak pasti nggak tahu. Tapi kalau Abdurrahman Saleh Cak, pasti tahu. Apa dawuhnya Kiai Humul itu? Iki yo duduk Haji Ahmad iki napa Yai? Iki amat sulit iki. Ini karena ada hubungannya sama Idris ini ya. Masya Allah. Sampai mana tadi saya itu, saya lupa. Yeah. Yang ketiga setelah networking, Romo Kiai Ahmad Hasyim Muzadi meninggalkan, mewariskan pesantren Jalan Haji Ahmad dan Jalan Cengkir Ayam itu tadi, yang insya Allah segera itu kalau umur kita ya nggak nutut. Karena katanya Ustadz akhir zaman tinggal beberapa tahun saja. Semoga nanti akan tumbuh pesantren-pesantren yang seirama dengan apa yang dipikirkan oleh Romo Kiai Ahmad Hasyim Muzadi sebagai pelengkap, karena sudah ada sebagai pelengkap, bukan pengganti loh ya, jangan sekali-kali. Apalagi dengan dimulai Yayasan Rumah Tahfidz, insya Allah ini bagian dari Asyamsu Tholi'ah, dimulai dari dalemnya Romo Kiai Samsul Anam. Ya, beliau itu bashar tapi laisakal bashar. Kis alaihi wa ghairuhu. Gini, saya panggil anak-anakku saja, karena memang ini untuk anak-anak. Dalam rangka tahadus binikmah, mengambil posisi di pikiran dan warisan Abah yang besar itu, saya tidak bosan-bosannya berusaha
supaya anak-anak Al-Hikam ini bisa mengambil pelajaran dari sisi yang kita bisa. Dan insya Allah lingkaran besar yang ditinggalkan Abah Hasyim Muzadi itu memungkinkan siapa saja dari kita untuk masuk di dalam lingkaran besar itu. Nanti akan dilengkapi oleh Ustadz Hilmi. Saya mohon supaya nanti kita tahu mustakor kita di mana. Karena mustakor ini hanya mataun ilahin, jadi harus efektif. Jangan ada yang sia-sia umurnya, kan? Mustaqarrun wa mataun ilahin. Begini, skala dan dimensi warisannya apa yang dicontohkan oleh Abah sedemikian luas itu. Kalau anak-anak semua mau memahaminya, berangkatkanlah dari 3 cintanya Abah. Maka saya istilahkan dengan trilogi cintanya Abah Hasyim. Yang pertama tentu kecintaannya Abah Hasyim kepada syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu bisa diimplementasikan, pastilah yang dukul adalah rahmatan lil alamin. Jadi cinta kepada Islam rahmatan lil alamin. Ini trilogi yang pertama. Ejowantahnya, perwujudannya, mewarisi Islam rahmatan lil alamin ini wujudnya adalah Islam ahli sunnah wal jamaah. Islam ahli sunnah wal jamaah inilah Islam yang autentik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jarak antara kita dengan beliau ini sudah kurang lebih 15 abad. Melalui transmisi, melalui mata rantai, melalui sanad yang mu'tabar, gitu ya. Di Indonesia ini jadinya Nahdlatul Ulama. Maka kecintaannya Abah Hasyim kepada Nahdlatul Ulama itu tasalsul musalsalnya karena cintanya kepada Islam rahmatan lil alamin ala sabili ahli sunnah wal jamaah, yang diwariskan dari Rasulullah kepada sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, sampai kepada salafun soleh, sampai kepada ulama-ulama Nusantara. Lalu pada periode 1926 diwadahi dalam bentuk wadah Nahdlatul Ulama. Yang ketiga, kecintaannya kepada NKRI. Kecintaannya kepada NKRI ini tidak membabi buta, pecah kesang, derek, enggak begitu, ada reasoningnya, ada alasannya. Karena apa? Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, kontribusinya, perannya, yadun fa'alahnya para ulama Nusantara ini
bi amwalihim wa anfusihim, dan menurut ijtihad ulama-ulama pada waktu itu lahirnya NKRI ini sah menurut ijtihad beliau-beliau. Nah, trilogi cintanya Abah ini, cinta kepada Islam rahmatan lil alamin, kepada ahli sunnah Nahdlatul Ulama dan Indonesia, itu segitiga sama kaki, sama sisi, bukan sama kaki. Kalau segitiga sama sisi itu sudut-sudutnya sama. Itulah mengapa Abah kita itu kalau yang dicintai ini terganggu atau terancam, beliau gelisah jadi atau tidak jadi pengurus PBNU. Beliau tidak bisa diam dan berusaha semampunya. Karena apa? Karena yang dicintai. Tiga hal ini saya minta anak-anak ideologis, santri-santri Alikam, terutama santri-santri Abah Hasyim Muzadi dimanapun berada, insya Allah dengan landasan tiga trilogi cinta ini lalu akan melahirkan kesempatan untuk berkiprah di dalam kenegaraan, kebangsaan, dan keumatan. Karena itu tetaplah anak-anakku semua, saya juga anaknya Abah Hasyim, kamu juga, trilogi ini harus kita tancapkan di dalam kesadaran kita semuanya. Semoga dengan modal itu lalu kita berkaca dengan pikiran, dengan kiprah dan tinggalan-tinggalannya Romo Kiai Ahmad Hasyim Muzadi, kita bisa memaknai hidup kita berkiprah dimanapun dan dalam spektrum apapun, sekecil apapun. Bila masuk di dalam trilogi itu, insya Allah kita semua akan menjadi manusia yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Saya kira yaitu yang bisa saya sampaikan, karena ini mendadak. Idris, kalau mendadak aja begini kalau direncanakan insya Allah. Maka sekali lagi saya mewakili semuanya menghaturkan terima kasih as-samsu tali'ah. Allahumma amin. Semoga dari sini nanti ini ada Mr. Yazidu khairan, Yazidu manfaat dan ila akhirih. Semoga ini juga menginspirasi, menggugah kita semuanya. Abah menyediakan lingkaran yang besar, maka lingkaran-lingkaran yang kecil bila bergabung di dalam lingkaran besar, insya Allah akan bernilai besar. Doa kita itu kan begini, ya Allah, izinkanlah kami menjadi setitik embun yang bergabung di dalam samudra kebesaranmu. Ayo masih setitik embun, wong bergabung di samudra. Itu doanya Abu Nawas. Jadi pengirannya diakali. Saya kira itu sebagai ya wis kadung tekan kini masuk gak ngomong. Ini saja aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kami haturkan kepada Romo Kiai Muhammad Nafi yang setelah menyampaikan tausiahnya.